Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami CGP Angkatan 9 Kota Magelang akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 berkenaan dengan dilema etika, yang pada kesempatan ini kami diberikan Pak Rahmat sebagai Kepala SD Negeri Cacaban 6. Sebelumnya terima kasih Pak Rahmat telah meluangkan waktunya untuk kami. Perkenankan kami untuk menanyakan beberapa hal. Yang pertama mengenai selama ini pasti selama Pak Rahmat menjadi kepala sekolah pasti berhadapan dengan kasus-kasus mengenai siswa atau guru. Nah, tentunya Pak Rahmat juga merasakan kasus tersebut adalah dengan hati nurani Pak Rahmat itu termasuk dilema mana yang akan dilakukan oleh Pak Rahmat. Begitu ya Pak Rahmat ya? Bisa diceritakan oleh Pak Rahmat. Terima kasih pada Pak Jawair yang telah mempercayakan untuk bertanya kepada saya. Sebisa saya menjawab dengan pengalaman-pengalaman yang sudah saya ketahui. Yang pertama yaitu mengenai dilema etika atau bujukan moral ya, itu terutama untuk dalam kasus-kasus itu di sekolah pasti ada. Nah, yang pertama yang saya lakukan adalah melalui pengamatan atau observasi, kemudian pada seseorang ya. Jadi saya mengamati atau mengobservasi pada seseorang, kemudian kita melakukan komunikasi atau wawancara dengan orang terdekat. Nah, melalui percakapan tersebut ini dapat kita ketahui kasus yang lebih mendalam lagi. Jadi apabila ada suatu kasus yang menyangkut baik itu pada siswa ataupun guru, itu sebagai kepala sekolah harus jeli ya untuk segera menyelesaikan kasus tersebut. Itu. Jadi Pak Rahmat menyelesaikan kasus tersebut dengan cara tadi ya, observasi, komunikasi, kemudian diambil keputusan mana yang kemudian disepakati, kemudian kita evaluasi hal tersebut. Pak Rahmat, contoh dilema etika yang pernah terjadi dialami Pak Rahmat itu apa Pak? Untuk dilema etika itu tentunya yang benar dengan benar ya ini ya. Nah, sebagai contoh kasus tersebut ini barusan saja terjadi bahwa di SD Negeri Cacaban 6 mungkin di Kecamatan Magelang Tengah itu akan mengadakan pesta siaga. Di samping itu pada hari sebelumnya ini kita juga ada peringatan Isra Mi'raj. Nah, ini ada suatu kasus yang menarik Pak Jawair, yaitu ada seorang guru yang ingin melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj. Di sisi lain itu ada seorang guru lagi juga untuk Isra Mi'raj jangan diadakan dulu karena berbenturan dengan kegiatan pesta siaga. Nah, saya juga bingung ini yang mau dilaksanakan yang mana, padahal semuanya sama-sama penting. Yang Isra Mi'raj juga kita memperingati hari hari besar Islam. Di sisi lain kita juga harus mengenjot anak-anak di dalam kegiatan pesta siaga. Akhirnya saya komunikasi dengan guru-guru. Ada beberapa guru yang saya ajak untuk komunikasi itu bagaimana baiknya. Nah, tepatnya saya putuskan bahwa Isra Mi'raj juga tetap terlaksana karena ini juga merupakan dilema etika ya. Kemudian yang satunya lagi adalah pesta siaga juga harus kita giatkan lagi. Akhirnya dua-duanya jadi terlaksana itu. Jadi Bapak, saya yakin Bapak sudah mengalami banyak sekali pengalaman yang luar biasa, karena mungkin sudah berganti-ganti sekolah sebagai kepala sekolah dan mengalami banyak sekali dilema-dilema. Bapak, semisal Bapak mengalami kasus-kasus yang sama-sama benar, sama-sama baik, kemudian untuk mengambil keputusan itu bagaimana Bapak? Nah, untuk mengambil keputusan ini apabila sama-sama benar, ini kita juga harus ada pendekatan pada
seseorang yang mempunyai gagasan ataupun ide itu kita gali, yang satunya lagi juga kita gali. Apabila itu dalam suatu kasus dilema itu sama-sama benar, ya kita gunakan semua, begitu. Nah, tinggal kita mengatur waktunya bagaimana. Itu misalnya yang saya contohkan tadi, ini ada kegiatan ini benar, yang ada kegiatan ini benar, maka waktu yang kita utamakan untuk mengatur waktunya itu kita harus pinter-pinter dalam mengatur waktu. Berarti ada ada pendekatan yang jelas, ada pendekatan. Dan yang kedua mengatur waktu, itu yang paling pokok. Jadi semua tidak ada yang tertolak. Iya, karena kalau tertolak juga dia punya pendapat, juga punya gagasan, juga nanti juga bisa sakit hati gitu. Iya. Jadi Pak, mungkin selama Bapak menjadi kepala sekolah kan banyak sekali kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Lalu apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut Bapak? Dan mungkin apa hal yang mungkin Bapak anggap itu paling efektif dalam Bapak mengambil keputusan tersebut? Terima kasih Pak. Kalau tantangannya banyak banget, Mbak. Terutama kita kan sebagai seorang kepala sekolah itu kan katakan punya guru jumlahnya ada 9. Dari 9 orang itu kan mempunyai karakter yang berbeda. Karakter si A belum tentu sama dengan karakter si B dan seterusnya. Nah, untuk menyatukan hal ini tentunya ada suatu cara tersendiri agar nanti bisa menjadi suatu kesepakatan yang tidak timpang. Dalam arti apabila kita mau memutuskan suatu hal, ini kalau saya itu terus terang saya rapatkan dulu. Jadi ini bagaimana Bu, ini semuanya apabila sudah setuju baru kita putuskan. Jadi kalau kita itu fokus pada salah satu seorang tertentu, kemudian kita itu yang lain tidak setuju, apalagi tidak setujunya di belakang, ini justru akan berbahaya gitu. Harusnya ya kita musyawarahkan dulu, kemudian kita sepakati. Ya, yang menjadi tantangannya itu apabila ada guru yang tidak menyetujui hal itu, tapi tidak diutarakan ke tempat kita, dia mengutarakannya ke teman yang lain. Akhirnya teman yang lain ini nanti akan sampai ke tempat kita. Itu yang menjadi tantangan kita. Oleh sebab itu, bagaimana kita itu bisa ngomong istilahnya sama guru-guru itu agar menjadi suatu kesepakatan kompak, solid. Apabila itu sudah solid, tentunya sekolah itu akan maju. Itu. Betul sekali Pak. Berarti untuk tantangannya di sini karena karakter masing-masing orang berbeda. Ini harus menyamakan, harus menyamakan persepsi biar semuanya itu jadi kompak. Nah, bagaimana sekarang apabila salah satu ada yang menentang, dan nanti kita ada pendekatan kepada orang tersebut, didekati, kira-kira kok tidak setuju bagaimana, padahal yang lain sudah dalam forum setuju, ini kita harus ada pendekatan. Ya, siap Pak, terima kasih. Ya. Berarti tadi karakter guru, sedangkan yang efektif tadi dengan cara rapat, musyawarah, ya, betul, dan mungkin jika ada yang menentang ada pendekatan tersendiri. Ya, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang akan saya sampaikan, di beberapa kasus dilematika yang Bapak temui atau jumpai dalam keseharian Bapak sebagai kepala sekolah, itu ketika Bapak menemui hal tersebut, apakah Bapak menyelesaikannya seketika juga, ataukah terjadwal, ataukah Bapak itu punya prosedur harus seperti ini dalam menyelesaikan kasus tersebut, Pak? Seperti itu. Kalau untuk masalah dilema etika itu memang dalam penyelesaian masalah itu tinggal masalahnya seperti apa Mbak Nia. Kalau masalahnya itu ringan, ya mungkin bisa kita buat secara terjadwal. Tapi kalau masalahnya itu dalam dilema etika itu serius, ya harus kita selesaikan secepat-cepatnya. Misal ada contohnya ya, ini saya buat contoh kemarin, ada beberapa anak yang berkelahi di situ. Nah, ini sebagai kepala sekolah tentunya untuk menilai anak ini betul atau salah itu kita harus dengan cara pendekatan pada anak.
kita tanyakan bagaimana awal mula permasalahannya. Kemudian kita juga di sisi lain kita juga tidak membenarkan yang satu, menyalahkan yang satu, atau sebaliknya itu kita tidak bisa. Kita harus mempunyai yaitu pendekatan pada anak itu agar anak itu bisa mengaku dengan jujur. Ya, kalau dia mengaku dengan jujur otomatis dia saya yang salah, Pak. Kalau dia yang salah berarti dia harus minta maaf kepada anak tersebut gitu. Jadi memang di dalam menyelesaikan masalah seperti itu pada anak ya, pada anak itu juga harus secara adil, intinya itu. Jadi tidak boleh, walaupun dia salah kita juga tidak boleh menyalahkan dia, karena juga ada penyebabnya. Misalnya kemarin ada pukul-pukulan kan ya, waktu itu ada 2 anak yang pukul. Ternyata juga dengan pendekatan kita anak tersebut mengakui bahwa saya salah, Pak. Dia minta maaf kepada teman yang lain. Itu. Jadi tergantung sudut pandang masalahnya seperti apa. Kalau harus segera diselesaikan, jadi diselesaikan. Ya. Sampun Pak, terima kasih sudah mengenalkan saya. Saya Yulian Mati dari kacamata itu. Mungkin di sini saya akan langsung saja menanyakan tentang dilema etika. Mungkin pertanyaan saya di sini yaitu, ini kalau ada suatu kasus atau kejadian yang tidak menyenangkan atau yang harus memilih, itu apa solusi dari faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengatasi hal tersebut? Ya. Kalau dilema etika berarti yang benar dan benar ya. Kalau yang dilema rujukan moral itu yang benar dengan salah. Yang ditanyakan tadi adalah yang dilema etika, berarti benar dengan benar. Yang ditanyakan tadi kok apa? Ya, faktor-faktor yang mempermudah. Ya, yang pertama yaitu mengenai mengidentifikasi tujuan ya. Kemudian yang kedua itu mengumpulkan data yang relevan. Datanya itu dikumpulkan. Kemudian yang ketiga itu membuat keputusan. Yang kelima itu mengimplementasikan. Dan yang keenam itu adalah mengevaluasi. Kalau bisa saya jabarkan di sini kita mengidentifikasi masalahnya itu apa. Kita korek sampai sedetail-detailnya. Kemudian setelah itu kita mengidentifikasi, kemudian kita mengumpulkan datanya dan menghasilkan pilihan yang layak. Dalam arti kita itu harus bisa memberi keputusan yang tepat. Itu. Bun, siap? Siap. Pak Rahmat, dari penjelasan Pak Rahmat, cerita-cerita Pak Rahmat tadi mengenai kasus dilema etika yang sudah Pak Rahmat laksanakan, sudah Pak Rahmat selesaikan. Menurut Pak Rahmat, ini kami mau tahu, kami juga pembelajaran apa yang diperoleh oleh Pak Rahmat dari kasus-kasus tadi. Sudah itu ya. Yang pembelajaran yang kita peroleh kita itu sebetulnya belajar itu bisa dari pengalaman. Ya, pengalaman kita sehari-hari itu juga termasuk belajar. Jadi kita bisa menyelesaikan suatu masalah dengan pengalaman sendiri, itu saya kira akan lebih bermakna daripada kita diajari kemudian kita melaksanakan, itu malah kita tidak bisa menyelesaikan kasus gitu. Jadi kalau kasusnya itu kita hadapi kemudian kita pelajari, kemudian itu malah menjadi pengalaman bagi kita yang paling berharga. Itu menurut saya loh. Kalau menurut jenengan monggo terserah. Gitu. Setuju, Pak. Terima kasih sekali Pak Rahmat atas pertemuan ini. Banyak sekali pelajaran yang dapatkan peroleh dari Pak Rahmat. Menurut kami suatu saat nanti kalau bisa meniru Pak Rahmat ketika menghadapi kasus yang mungkin akan kami lalui, mungkin akan kami hadapi seperti itu. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang diberikan oleh Pak Rahmat. Semoga sehat selalu, bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, sama-sama. Saya juga mendoakan semoga
semua yang ikut CGP Angkatan 9 ini bisa sukses semua sampai nanti pada panen panen karya. Selesai semua, dapat sertifikat semua dengan nilai yang baik. Nah, di samping itu memang pengalaman itu kita peroleh. Mungkin jenengan dulu CGP itu apa, tapi sekarang sudah dapat pengalaman yang bisa digunakan untuk bekal pembelajaran sehari-hari. Begitu Pak. Kita ucapkan terima kasih juga pada semua, semoga semua jenengan diberikan kesehatan sampai selesai nanti mengikuti CGP ini. Demikian wawancara kami dengan Bapak Rahmat dari SD Negeri Jatabanan mengenai dilema etika pada modul 3.1 untuk tugas demonstrasi kontekstual. Terima kasih Pak Rahmat sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CGP Angkatan 9 Kota Magelang. Mantap.